Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan kami di kelompok 2. Kami akan membawakan modul 5, 6, 7, dan 8. Di sini udah standby ya teman-teman sekalian ya. Sebentar ya. Jaringannya agak terganggu. Nah, di sini pelajaran tentang keamanan komputer. Teman-teman saya ada Aprian, Dede, Muhammad Heri, Riana, saya Rici, Rosmalina, dan Eka Susanti. Nah, di sini ada tampilan dari aplikasi kami. Saya menggunakan 2 program. Yang pertama itu dari Bootstrap, yang kedua dari CSS. Juga kombinasi sih sebenarnya. Nah, yang ini Nah, di sini saya buat ada semester 7, modul 5, 6, 7, dan 8. Sebenarnya ini lebih ke tampilan aja sih. Nah, ini juga dosennya dengan Bu Anita Sendar. Nah, di sini dia. Nah, ini sudah mulai masuk di pembahasan modul. Nanti ketika diklik utama, maka akan keluar gitu modul-modulnya. Nah, di sini. Kami akan membahas tentang data backup dan disaster recovery, keamanan internet, keamanan koneksi jaringan, dan keamanan komunikasi email. Nah, selanjutnya teman saya akan membawakan tentang data backup dan disaster recovery. Oke, Rian, silakan. Suaranya belum di ini. Slide-nya Kak, slide. Oke. Yang ini karena agak sedikit gangguan jaringan ya. Oke. Oke. Belum masuk Riana? Belum Kak, belum. Masih loading ya? Masih di slide, masih slide 2. Atau yang ini? Nggak muncul juga Kak. Nggak muncul ya. Teman-teman yang lain gimana? Coba satu di on kan mic-nya. Nggak muncul. Belum muncul nih. Masih sama. Oke, sebentar ya, kita coba manual ya. Kita coba manual karena gangguan jaringan. Ini udah keluar ya, Nah? Udah. Nah, sebentar ya. Jalan nggak layarnya? Jalan. Udah masuk Riana? Udah Kak. Oke, silakan. Oke, lanjut. Saya akan melanjutkannya di modul 7, yaitu data backup dan disaster recovery. Nah, di sini ada gambarnya, yaitu gambar backup. Backup itu bisa dilakukan di mana saja, seperti di komputer, laptop, HP, tablet, dan lain-lainnya. Itu seperti di gambar. Nah, backup sendiri merupakan proses membuat data cadangan dengan cara menyalin
atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Nah, kalau backup itu sama saja seperti kita menggandakan atau menduplikasikan menyalin sama aja itu. Nah, itu seperti data yang utama. Misalnya kita punya data kan datanya hilang, datanya tersebut hilang maka ada salinannya atau ada gantinya yang akan dikembalikan ke komputer tersebut. Oke, lanjut next, Kak. Udah? Kak. Udah, belum keluar ya? Berarti kita coba manual aja ya, soalnya nggak bisa. Bentar ya. Oke. Balik lagi, Kak, yang tadi. Iya, sebentar. Ini dia. Udah? Belum masuk, Rian? Kemudian, nah di sini kita, oh udah Kak, udah. Oke. Selanjutnya yaitu disaster. Disaster recovery. Nah, disaster di sini ada gambar disaster planning. Nah, di sini ada launch project. Nah, di sini ada gambar berputar searah jarum jam. Nah, yang pertama itu data gathering, business impact analysis, risk analysis, recovery strategies, build DR plans, test and validate DR plans. DR itu data recovery, establish plan maintenance, setelah itu audit update plans. Nah, di sini ada di program kami itu ada link referensi, nanti bisa diklik maka akan muncul ke link selanjutnya, yaitu backup, arsip, dan disaster recovery on basis internet. Jadi menyimpannya itu di internet. Nah, ya seperti itu. Nah, di sini backup adalah penyalinan data yang bertujuan memiliki cadangan data untuk pemulihan jika terjadi kegagalan atau bencana. Contohnya seperti bencana alam, kan komputer aja kemungkinan bisa rusak kalau ada bencana, seperti kebanjiran dan lain-lainnya. Maka data tersebut aman kalau disimpan di cloud atau di internet. Contohnya itu seperti di Google Drive, Dropbox, dan lain-lain. Nah, arsip adalah retensi data dalam jangka panjang. Dan selanjutnya itu recovery. Khususnya recovery hampir selalu membutuhkan salinan data terbaru. Setiap data di luar kategori data terbaru harus berasal dari arsip data jika memungkinkan. Nah, recovery sendiri itu kan pemulihan. Misalnya datanya udah kita salin, yang aslinya itu hilang, maka salinannya itu disebut dengan recovery. Nah, selanjutnya itu cloud adalah lokasi yang cocok untuk disaster recovery. Disaster recovery-nya itu disimpannya di internet gitu ya. Jadi aman. Karena hanya salinan data terbaru yang harus disimpan. Nah, sebagian besar penyedia layanan cloud memungkinkan Anda menggunakan sumber daya komputasi mereka saat terjadi disaster. Saat terjadi bencana, jadi misalnya disimpan di internet kan dimanapun kita bisa mengakses gitu. Karena dia disimpannya online atau menggunakan jaringan internet. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, Rian. Lanjut.
Dedek Kurniawan, silakan diaktifkan dulu mic-nya. Dedek, apakah aktif? Halo Dedek, mic-nya belum aktif. Sepertinya gangguan jaringan. Ini nggak ada nih. Terus kayak Baik nih, sudah nih? Iya, udah nampak layarnya udah muncul? Sudah nih. Oke, silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan modul 6 yaitu keamanan internet atau network security. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian keamanan internet. Keamanan internet adalah cabang dari keamanan komputer secara khusus terkait tidak hanya dengan internet. Tujuan dari keamanan internet adalah menetapkan aturan dan mewakili saluran yang tidak aman untuk bertukar informasi yang mengarah pada risiko tinggi penyusupan atau penipuan. Next, Mami. Muncul layarnya? Belum. Ini dia ya. Oke, lanjut. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis keamanan internet. Poin pertama itu keamanan fisik. Keamanan fisik tidak kalah penting dari keamanan cyber karena kejahatan dalam bentuk fisik dapat berakibat fatal terhadap sebuah sistem keamanan fisik lebih diterapkan pada hardware. Contoh pengamanan fisik adalah menggunakan kunci atau gembok pada perangkat keras yang dipakai ataupun penjagaan ketat terhadap perangkat keras server. Poin yang kedua, keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah mencegah para pengguna yang tidak berhak menggunakan jaringan yang dimiliki. Contohnya itu dengan menggunakan firewall atau proxy yang digunakan untuk memfilter user yang akan menggunakan jaringan. Poin yang ketiga, otorisasi akses, yaitu penggunaan password atau kata sandi jika kita ingin mengakses sesuatu. Poin yang keempat itu proteksi virus, yaitu keamanan yang tidak bisa kita remehkan. Virus memiliki banyak karakteristik dan mampu menghancurkan data-data penting, bahkan sistem yang ada. Poin yang kelima, penanganan bencana, yaitu perencanaan langkah-langkah yang akan diambil jika terjadi bencana yang mengakibatkan rusaknya sebuah sistem dan hilangnya data-data penting. Seperti contoh gambar, ada firewall sebagai pembatas jaringan privat maupun jaringan publik.
Edmi. Baik, selanjutnya masuk ke modul 7 yang akan dibawakan oleh Heri Sofian. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Mungkin di sini saya akan menyampaikan modul 7 keamanan koneksi jaringan. Mungkin tidak jauh berbeda dengan modul 6 tadi, keamanan internet dengan keamanan internet ya. Di sini kita langsung membahas tentang keamanan koneksi jaringan. Nah, di layar kita langsung mendapatkan gambar di mana di situ terdapat 3 gambar komputer dan saling terhubung dengan jaringan atau koneksi internet ya. Di situ dijelaskan bahwasannya setiap komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet itu tidak ada yang aman. Di situ semuanya jaringan disadap dan setiap komputer itu juga memiliki sistem pembatas ya, pembatas untuk seperti antivirus yang dipakai di gambar itu merupakan DOS attack. Ya. Dan kita langsung saja masuk ke penjelasannya, di mana keamanan sistem atau security attack itu merupakan suatu sistem yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan identifikasi kepada pengguna yang tidak sah di dalam jaringan komputer. Kejahatan yang dilakukan di dalam jaringan komputer ini merupakan seperti cybercrime yang seringkali dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang ingin menembus sebuah sistem keamanan ya. Nah, di situ juga terdapat tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang sistem tersebut. Di situ terdapat interception, pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Yang poin kedua, interruption, yaitu penyerangan telah dapat menguasai sistem, tetapi tidak secara keseluruhan. Dan yang poin ketiga, fabrication, yaitu penyerangan yang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Dan poin keempat, modification, penyerangan telah merusak sistem dan mengubah secara keseluruhan. Dan situ terdapat link referensi kita, tinggal diklik, muncul. Next. Nah, di sini terdapat keamanan menurut David Inkoff. Dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, keamanan fisik atau physical security. Yang kedua, keamanan data dan media. Yang ketiga, keamanan dari pihak luar. Dan yang keempat, keamanan dalam operasi. Next. Nah, di sini juga terdapat gambar ya. Di situ ada tembok, internet, terdapat spyware, surveillance, email, dan virus. Nah, semuanya itu masuk melalui satu akses, yaitu koneksi jaringan internet, dan di situ terdapat firewall. Firewall itu berfungsi sebagai pembatas antara dunia maya yang mau masuk ke komputer kita. Dibatasi oleh firewall agar virus, spyware, surveillance, atau yang semacam kejahatan yang lainnya seperti cybercrime itu tidak mudah untuk masuk dan mengakses komputer kita melalui koneksi jaringan. Nah, di situ juga terdapat penjelasan firewall ya. Firewall itu merupakan mekanisme yang dilakukan secara baik terhadap hardware, software, maupun jaringan yang lainnya
yang berfungsi sebagai pengaman ya. Next Kak. Juga terdapat fungsi firewall itu sebagai yang pertama mengatur dan mengontrol lalu lintas pada jaringan menuju komputer ya. Yang kedua melakukan autentikasi terhadap akses. Dan yang ketiga melindungi sumber daya dalam jaringan private. Yang keempat mencatat semua kejadian dan melaporkan seluruhnya kepada admin. Admin itu sebagai pengguna ya mungkin. Iya pengguna. Adminnya. Cara kerjanya di situ yang pertama menutup traffic yang akan datang atau maksudnya itu sesuatu yang kita panggil di situ dia akan dibatasinya kan. Di awal itu yang tadi ada gambar tembok tadi dan yang kedua menutup traffic keluar atau feedbacknya. Setelah kita panggil seperti kita download atau kita mau upload. Nah, di situ juga di-sharingnya dulu melalui firewall tadi. Yang ketiga, menutup traffic berdasarkan kontennya. Nah, balik lagi yang tadi ke firewall tadi ini kan cara kerja firewall itu seperti membatasi kita atau menyuruh kita agar lebih berhati-hati dalam dalam mengakses internet. Dan yang keempat, melaporkan traffic jaringan dan kegiatan firewall. Di situ juga terdapat laporan-laporan, misalnya ada virus masuk, atau data yang file-file yang tidak penting atau yang berbahaya yang kita dapatkan dari internet itu nanti diberitahunya kepada admin dan si penggunanya. Di situ juga terdapat link kita ya, link referensi, bisa diklik langsung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk modul selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Heri. Nah, sekarang kita kembali ke modul ya, yaitu modul 8 yang dibawakan oleh Aprian. Silakan Aprian, mic-nya di-on-kan. Baik, selamat malam. Di sini saya akan menyampaikan modul 8 tentang keamanan interaksi online, di mana transaksi online itu adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan melalui media internet. Salah satu contoh transaksi online itu adalah PayPal yang ada di layar itu kan. PayPal adalah salah satu alat pembayaran yang menggunakan internet yang terbanyak digunakan di dunia. Next. Fungsi PayPal yang pertama itu membeli barang, yang kedua itu lisensi software original, yang ketiga keanggotaan situs, yang keempat urusan bisnis, yang kelima pengiriman dan penerima donasi, dan yang terakhir itu pengiriman uang ke pengguna PayPal lainnya ke seluruh dunia. Nah, contoh yang kedua itu adalah money broker. Money broker merupakan jasa pengiriman uang termurah dan tercepat yang direkomendasikan di Eropa. Next, Kak. Keuntungannya yang pertama itu pengiriman uang via email. Yang kedua, proses lebih cepat. Yang ketiga, biaya relatif murah. Yang keempat, jangkauan pengiriman dan penerimaan uang lebih cepat dan lebih luas. Tetapi di sini memiliki kekurangannya. Yang pertama itu, penerima akan dikenakan biaya sebesar $5 untuk ongkos transfer. Dan yang kedua, tingkat keamanan agak diragukan karena email mudah dibaca oleh hacker ataupun manfaat transaksi online itu dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Yang ketiga, melebarkan jangkauan atau global search.
Yang keempat, meningkatkan customer loyalty. Yang kelima itu meningkatkan supply management. Dan yang terakhir itu memperpendek waktu produksi. Transaksi online itu dapat dijeniskan metode pembayarannya dalam transaksi online. Yang pertama itu COD atau cash on delivery. Itu sering kita lakukan seperti kita melakukan order online melalui salah satu aplikasi seperti Shopee, Lazada, itu bisa COD, nanti bayarnya di tempat. Nah, yang kedua itu ada rekening bersama. Rekening bersama ini seperti kayak kalau kita misalnya transaksi melalui ATM dari BRI atau Mandiri, itu kan ada ATM bersamanya, itu bisa dilakukan dengan itu pembayarannya. Next, Kak. Yang ketiga itu transfer bank. Yang transfer bank itu bisa dilakukan antar bank. Jadi transfernya itu bisa melalui kayak tadi saya bilang dari Mandiri, BRI, atau Bank Sumut. Itu termasuk salah satu transfer bank. Yang keempat itu kartu kredit. Itu banyak orang pakai yang di kalangan menengah ke atas biasa tuh pakai kartu kredit untuk pembayaran, baik itu belanja online ataupun transaksi melalui kita belanja di salah satu toko kayak Indomaret, Alfamart, itu biasa pakai kartu kredit. Dan di situ ada link referensinya, bisa dicek secara langsung. Next, Kak. Nah, di sini ada standar keamanan transaksi. Terdapat 2 standar transaksi. Salah satunya ini memiliki sertifikasi PCI DSS level 1. Standar pertama dari keamanan transaksi online adalah kepemilikan sertifikat PCI DSSI level 1 merupakan akronim dari Payment Card Industry Data Security. Nah, di sini dia standarnya internasional dalam audit transaksi online. Yang kedua, terdapat phone detection system, di mana FDS ini sistem pendeteksi penipuan adalah sistem keamanan yang bertindak sebagai penyaring dini dalam transaksi pembayaran online menggunakan kartu kredit maupun debit. Keamanan sangat penting untuk bisnis online. Pentingnya otentifikasi adalah proses identifikasi bahwa baik toko maupun pelanggan selanjutnya valid. Proses ini sanggup membawa dampak kedua belah pihak, seperti antara penjual dan pembeli. Dan selanjutnya di sini seseorang dengan menggunakan Secure Socket Layer atau SSL yang berfaedah untuk mengotentikasi seseorang dengan mengenkripsi data dari pengguna ke server dan menahan interferensi pihak ketiga, dan termasuk terkandung PKI atau Public Key Infrastructure untuk menegaskan privasi dan integritas sanggup terjaga. Baik, mungkin ini saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator, Kak Rici Surya. Oke, terima kasih Aprian. Nah, kita sudah selesai ya membahas modul RI 5, 6, 7, 8. Dan sekarang kita akan kembali ke kesimpulan yang akan dibawakan oleh teman saya Eka Susanti. Silakan Eka Susanti, on-kan mic-nya. Halo Eka, masuk.
Bisa Eka Susanti? Karena agak gangguan jaringan. Sudah jam 12 malam ya. Eka Susanti? Bisa? Teman yang lain gimana? Ada Eka? Ada nih. Gangguan mungkin. Iya, gangguan jaringan ya. Stabil di sini jaringan juga. Orangnya ada Kak, cuma suaranya nggak ada. Udah. Halo Eka, bisa dimulai? Belum masuk Dek suaranya. Udah aktif ini tapi nggak ada suaranya Dek. Bisa masuk Dek? Halo, Iya, halo, silakan masuk Dek. baik, selamat malam semua. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa modul yang sudah dibahas oleh rekan-rekan saya tadi. Yang pertama itu ada modul 5 yang dibawakan oleh Riana yang membahas tentang data backup dan disaster recovery yang mencakup fungsi, manfaat, dan cara kerja dari data tersebut. Selanjutnya modul 6 yang dibawakan oleh Dedek Kurniawan yang membahas tentang keamanan internet, yang mana seiring dengan perkembangan internet menyebabkan munculnya beberapa kejahatan melalui jaringan internet. Salah satu contohnya itu seperti cybercrime yang sering marak terjadi akhir-akhir ini. Maka dibutuhkan keamanan internet dari pencegahan dan penanggulangan. Selanjutnya yaitu Muhammad Heri Sofyan yang membahas tentang keamanan koneksi jaringan, di mana keamanan koneksi jaringan sangat penting dilakukan yang bertujuan untuk memonitor akses jaringan dan pencegahan penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah atau disebut juga ilegal. Tugas keamanan koneksi jaringan dikontrol oleh administrator jaringan. Selanjutnya, modul 8 yang dibawakan oleh Aprian yang membahas tentang keamanan transaksi online, yaitu mencegah terjadinya pembobolan data. Transaksi akan mudah diretas dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya keamanan transaksi online, untuk para pengguna pun lebih nyaman dalam melakukan jual beli secara online. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rosmalina Purba. Baiklah, terima kasih kepada teman. Baiklah, terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan. Sebelum saya tutup presentasi ini, saya ingin menyampaikan kata-kata motivasi, yaitu jangan berhenti ketika kita lelah, tetapi berhentilah ketika selesai. Karena tindakan adalah kunci dasar dari semua kesuksesan. Demikianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Dan tadi sudah diringkas oleh teman saya Eka Susanti, dan semoga ini sebagai pelajaran bagi kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam keamanan komputer dan internet. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih teman saya ya, sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, ini adalah data diri kelompok kami. Yang ini Rosma, ini Riana, Dedek Kurniawan, Muhammad Heri Sofyan, Eka Susanti, dan saya Riji Surya, dan ini Aprian Dwi Handoko. Baiklah, telah berakhir. Terima kasih banyak teman-teman semua ya. Sama-sama. Oke, selamat malam. Oke, malam. Malam.